Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Aisyah Dwi Janti dari kelas 11 PPLGB nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan Unified Model Language atau yang biasa kita kenal adalah OML, yaitu sebuah program aplikasi yang digunakan dan diimplementasikan dalam jangka waktu yang panjang. OML dikembangkan pada tahun 1997. Dengan memahami OML, kita dapat membuat perangkat lunak yang sesuai dengan standar dan memenuhi ekspektasi pengguna. Sebelum mempelajari OML, kita harus memahami konsep pemodelan perangkat lunak dalam pemrograman berorientasi objek. Apa itu pemodelan? Pemodelan adalah proses menyederhanakan masalah kompleks dalam sebuah sistem agar lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Pemodelan membantu kita untuk menyederhanakan masalah, memvisualisasikan sosial, dan menyediakan media komunikasi antar tim pengembangan. Tujuan pemodelan terdapat 5. Yang pertama, menyederhanakan masalah agar lebih mudah dipelajari. Yang kedua, menyediakan media visual untuk komunikasi dalam tim pengembangan. Yang ketiga, mendokumentasikan sistem secara terperinci. Yang keempat, menguji sistem yang akan dibangun dengan memvisualisasikan hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, mendefinisikan struktur dan perilaku sistem. Pemodelan dapat membantu kita melihat masalah secara menyeluruh dan menentukan langkah-langkah penyelesaian yang efektif. Dengan menggunakan pemodelan, kita dapat memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak memiliki pemahaman yang sama. Selanjutnya ada tujuan OML. Tujuan OML yang pertama dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna. Yang kedua, menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Yang kelima, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keenam, berguna sebagai blueprint untuk menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding dalam suatu program. Contoh diagram OML yang sering digunakan, yang pertama, ada use case diagram. Satu jenis dari diagram OML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Yang kedua, activity diagram, yaitu merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtunan proses berjalannya sebuah sistem yang digambarkan secara vertikal. Yang ketiga, sequence diagram, yaitu merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, class diagram, merupakan diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Yang kelima, systematic diagram, satu jenis diagram pada OML yang berfungsi untuk menggambarkan transisi serta perubahan pada suatu objek pada sistem. Yang keenam, komponen diagram, diagram yang berfungsi untuk menggambarkan software pada suatu sistem. Contoh selanjutnya yaitu ada denah atau mode visual, adalah contoh dari bagaimana pemodelan membantu menyederhanakan dan memvisualisasikan ide yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dari pemahaman ini, OML sangat penting bagi sebagian orang karena OML berfungsi sebagai jembatan penerjemahan antara pengembangan sistem dengan pengguna. Disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.